Ya, terima kasih Pak Pak Yos ya. Sorry, Pak Yos. Dan ini menarik, Pak Yos seorang ekonom yang memang biasa membantu rumah sakit untuk masalah penganggaran. Kemudian Bella itu pengalaman puluhan tahun dalam bencana ya. Nah, sekarang bagaimana para peserta ini bisa melihat atau mengambil semacam manfaat dari presentasi ini, dan mungkin juga melakukan tanya jawab atau mungkin argumen untuk sesuatu yang mungkin tidak sama atau tidak pas pendapatnya. Kami silakan kalau ada. Ya. Oke, ada yang Mbak Leli ada di sana yang mau bertanya, yang sudah angkat. Pak Santoso Haji, coba silakan. Halo ya, saya ingin menanyakan pada para narasumber, apakah dibedakan antara rumah sakit yang rujukan COVID? Ya, halo? Ya, ya. Apakah bisa dibedakan antara rumah sakit yang rujukan COVID dan yang tidak rujukan? Karena dampaknya mungkin berbeda jauh. Kalau yang rujukan mungkin sangat nyata ya, sangat nyata pengaruhnya ya, karena dia rujukan melalui pasien COVID, dampaknya cukup besar ya, ada penurunan pasien dan sebagainya. Tapi yang non rujukan kan tidak merawat pasien-pasien COVID yang benar-benar seperti yang terjadi selama ini. Sebagian ya kita hanya seperti rumah sakit kami kan bukan rujukan ya. Jadi kami terbatas saja dan saya sepakat bahwa kita harus membuat sebuah keputusan cepat sebelum sesuatu berlanjut panjang. Jadi ketika awal COVID dimulai, kami sudah memutuskan langsung mendedikasikan 4 ruang di kelas 1 sebagai ruang isolasi, sudah selesai. Kemudian saya bentuk tim COVID, dia sebagai komandan, dan saya ngurusi yang normal-normal. Jadi kami sudah sejak awal membagi 2 divisi ini, dua ini, sehingga dampak COVID-nya bisa sejak awal dieliminasi. Jadi, karena kami bukan rujukan mungkin ya. Nah, mungkin apakah bisa ada perbedaan di dalam konsep manajemennya antara rumah sakit yang rujukan dan bukan rujukan COVID? Terima kasih. Ya, silakan Bu Bella dan Pak Yos. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau memang bagus sekali kalau misalnya Bapak memang sudah menyiapkan sejak awal ya, artinya sudah menyiapkan bahwa sebelum terjadi bencana pun sudah memiliki komandan mengatur dari awal sampai saat ini. Nah memang dalam, saya yakin dengan non-COVID pun, rumah sakit non-COVID yang bukan rujukan COVID, pada saat ini juga terjadi penurunan pada pasien-pasien non-COVID. Sehingga memang kalau kami melihat dari beberapa rumah sakit yang pelatihan hospital disaster plan kemarin, itu banyak rumah sakit yang juga, jadi ada rumah sakit yang rujukan COVID, tetapi ada juga rumah sakit non-rujukan COVID. Tetapi pada kenyataannya bahwa rumah sakit yang non-rujukan COVID pun mereka mengalami hal-hal yang ada yang tadi sudah disampaikan. Jadi artinya terjadi penurunan pasien non-COVID datang ke rumah sakit, terjadi juga peningkatan artinya harus menyiapkan APD dan lain-lain. Nah memang dari beberapa rumah sakit itu juga kami melihat bahwa hampir rata-rata rumah sakit mengatakan bahwa hampir 50% terjadi penurunan untuk anggaran. Nah, sementara pada saat itu beberapa rumah sakit itu ada yang mendapat bantuan Pemda. Jadi mereka mendapat bantuan Pemda sehingga kalaupun terjadi penurunan sampai 50%, mereka masih terbantu karena peralatan dan lain-lain itu dibantu oleh Pemda. Jadi mungkin memang bisa menjadi ada perbedaan dalam manajemen antara rumah sakit rujukan COVID dan non-COVID. Tetapi yang pasti saat ini rumah sakit rujukan non-COVID pun itu sudah terjadi penurunan dalam hal pemasukan dalam organisasi rumah sakitnya. Mungkin begitu Pak. Mungkin dari Bang Yus ada masukan. Menarik ya Pak Santoso ya. Jadi bagaimana perlakuannya antara manajemen atau rumah sakit yang rujukan dan non-rujukan. Kalau dampak anggaran Pak, sebenarnya kita melihat bahwa baik rujukan maupun non-rujukan, itu pasti terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, cuman seberapa besar deviasinya atau simpangannya itu, nah ini yang perlu kita lihat kembali gitu. Mungkin di rumah sakit, mungkin loh Pak, ini di rumah sakit, kalau ada yang berikan data, baik itu realisasi maupun anggaran, kemudian kita analisis bersama-sama, itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat apakah rumah sakit non-rujukan atau rumah sakit rujukan itu sebesar apa penyimpangannya. Nah ini kita bisa lihat Pak. Tapi walaupun rumah sakit non-rujukan itu pasti terjadi penyimpangan. Rumah sakit rujukan ya
pasti terjadi penyimpangan juga gitu. Karena rumah sakit rujukan mungkin kemarin ruang isolasinya hanya katakanlah 2 atau 5 begitu. Tapi pada saat dijadikan rujukan terjadi penambahan itu. Karena dari PKMK sudah buat seminar lebih dari atau pelatihan secara online dari bulan Maret ini sudah berapa ratus, dan kami ya mungkin tidak semua tapi hampir semua kami ikuti. Banyak yang mengatakan bahwa kami rumah sakit kami tidak kami ganti bangunannya tapi hanya rombak. Tapi ada juga kebetulan kami mau ini, nah tapi ya keluar biaya sedikit gitu. Jadi memang gitu Pak Santoso Haji. Tapi terjadi perubahan. Berarti mau tidak mau ya mau rumah sakit yang rujukan maupun non rujukan itu sebenarnya manajemennya sama. Cuman sebesar apa terjadi penyimpangannya itu yang perlu kita analisis. Begitu Pak Santoso Haji, Prof. Laksono. Ya. Ya, dan ini mungkin juga menariknya model berpikir ini, walaupun kita tidak lagi di masa pandemik, itu juga bisa dipakai terus nih Pak Haji ya. Karena lingkungan itu dinamis sekali, dan Mobius Loop itu memang intinya masuk ke action, dan action itu tentunya akan direalisasikan dengan anggaran toh ya. Jadi kalau kita merencanakan aksi nggak ada anggarannya ya percuma ya, tidak mempunyai apapun juga. Oke. Jadi itu yang penting ya. Oke. Ada lagi yang tadi ada 2 partisipan yang raise hand, silakan. Namanya nggak ada di sini. Ada nggak? Pak Siswanto. Pak Siswanto. Oh iya. Ya, silakan Pak Siswanto. Ya, terima kasih Bro dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini menarik sekali. Ya, kebetulan saya kira yang artinya biasa terlibat di bisnis rumah sakit termasuk Dewan Pengawas. Jadi menurut hemat kami kan di dalam era COVID ini rumah sakit itu bisa dilihat dalam 3 perspektif ya. Pertama adalah bahwa pasti rumah sakit itu, karena rumah sakit pemerintah juga BLU, sebagai unit bisnis dalam pengertian wirausaha. Dalam pengertian wirausaha tentunya upayanya tentunya adalah mempertahankan pasien yang non-COVID itu tetap terlayani, atau kalau bisa tidak turun, tapi itu pasti turun. Kemudian memanfaatkan peluang COVID kan gitu, sebagai bagian dari bisnis juga kalau bisa kan begitu ya. Meskipun secara teori ini adalah bagian dari public good. Nah, kemudian dalam konteks itu tentunya, terutama rumah sakit pemerintah yang BLU, harus meredesain rencana bisnis anggaran tentunya. Nah, di dalam rencana bisnis anggaran tentunya, kalau volume pelayanan yang non-COVID turun, tentunya harus melakukan efisiensi di dalam proses bisnis, jadi mengurangi semua beban-beban yang begitu, sehingga secara kinerja keuangan masih bagus. Kemudian yang kedua, dalam konteks pelayanan kesehatan yang COVID-19-nya sendiri, jadi dalam pelayanan disaster. Nah tentunya ini di dalam tadi kan ada bagi 2, ada yang hospital disaster plan dan business continue plan. Nah kaitannya dengan BCP tentunya ini sekiranya kelihatannya COVID kan juga tidak akan segera selesai. Barangkali ini perlu adjustment juga. Bagaimana katakanlah bisa memanfaatkan peluang COVID itu, termasuk dari pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa rumah sakit, terutama yang mempunyai laboratorium BSL-2, itu juga bagian dari jejaring laboratorium surveillance gitu ya, yang mempunyai tugas tambahan katakanlah penguatan surveillance ya, penguatan surveillance. Saya kira 3 hal ini menjadi sangat penting, tapi karena ini adalah unit bisnis, oleh karena itu penyesuaian RPA itu menjadi penting. Nah, barangkali konteksnya dengan business continue plan, ya, barangkali adalah meredesain kan itu, meredesain bagaimana RPA sehingga rumah sakit tetap langgeng, tetap sustain. Saya kira itu Pak Laksono. Ya. Silakan, ada komentar. Iya, saya setuju sekali. Jadi memang benar. Jadi kalau misalnya dalam business continuity plan itu kan memang dinyatakan di situ sebagai informasinya kita identifikasi dulu kira-kira risiko-risiko yang paling tinggi itu di mana. Atau mungkin dari masing-masing lewat interview dengan staf atau dari masing-masing ruangan memberikan isian terkait dengan kebutuhan atau risiko yang paling tinggi, sehingga kita bisa tahu di rumah sakit kita itu ada berapa risiko tertinggi sehingga kita bisa fokus di situ. Nah ini tadi yang dibilang dari meredesain ini, sehingga
bisnis anggaran itu menjadi sangat efisien. Jadi tidak hanya sekedar sekarang COVID, ayo kita bikin keputusannya dengan terburu-buru seperti mobil loop tadi itu ya. Jadi memang kita dari mulai meramalkannya, kemudian memprediksikannya sampai kita mengambil keputusan yang jelas. Jadi dari mulai business impact analysisnya nanti kita bisa melihat fokusnya kemana, risikonya apa saja, kemudian dampaknya di mana saja, ini bisa tercatat sehingga itu bisa kita masukkan nanti ke dalam anggaran. Nah, manfaat peluang COVID ini nanti silakan soal investasi ya, apakah PCR itu mau dipakai untuk menjadi investasi rumah sakit karena itu bisa mendatangkan atau menambah anggaran, ini silakan dari rumah sakit yang tahu bagaimana situasi di daerahnya masing-masing. Mungkin dari saya itu. Iya, saya kira betul itu. Jadi intinya bahwa meskipun di daerah pandemi COVID, kalau bisa kesehatan keuangan rumah sakit itu tetap sustain, itu yang paling penting. Kalau enggak ambruk rumah sakit, kalau enggak bisa ambruk. Ya. Ya, Pak Sis, ini kami komentarin sedikit. Betul Pak, jadi jangan sampai COVID ini memporak-porandakan kondisi keuangan rumah sakit. Ya, kalau kita lihat mungkin di hari Jumat yang akan datang, membahas atau perubahan untuk masalah kontinuitas juga di rumah sakit, terutama di dokumen Renstra atau business plan kita, bagian keuangan itu hanya sedikit sekali, bagian yang kurang lebih sekitar ya 1/4 apa 1/8 dari sebuah dokumen gitu. Tapi itu merupakan yang pokoknya atau justru yang paling penting yang dilihat, karena memang uang bukan segalanya, tapi kalau tanpa uang juga nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya Pak ya. Jadi di rumah sakit juga perlu dilihat. Tadi untuk masalah, jadi yang pentingnya adalah pada saat kapan momentum kita bisa memanfaatkan terjadinya perubahan ini justru dibalikkan kondisinya gitu. Jadi orang-orang atau direktur atau pimpinan yang bisa melihat peluang inilah yang bisa maju. Dan hari Senin kemarin merupakan rangkaian serial juga disebutkan bahwa kalau kita dengan menggunakan metode Mobius Loop ini yang menggunakan analisis perceive, orient, dan predict tadi, diharapkan kita pada saat selesai terjadinya pandemik ini, justru kita, ya kalau kemarin kita menggunakan kalimat one step ahead. Jadi kita bisa berada di depan dibandingkan industri atau rumah sakit yang lainnya. Ini yang kita harapkan. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Laksono juga untuk Pak Santoso aja. Jadi konsep ini tidak hanya pada saat pandemik sebetulnya. Tapi ya pada saat pandemi ini justru kita lebih menggali lebih dalam lagi mungkin apa yang tidak terpikirkan atau yang terlewatkan. Karena seorang pimpinan juga membutuhkan data-data, tapi selain membutuhkan data-data juga bisa menganalisis dan mengeksekusi data-data tersebut. Mungkin itu pendapat dari kami, Prof. Laksono, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi memang kembali kita dalam situasi wabah atau tertekan itu, apakah kita mau pakai konsep atau tidak. Dan ini sudah ada tersedia konsep yang menarik yang mungkin bisa kita pakai sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak. Oke, kita lihat dulu di ini ya, sebelum kita kembali ke pertanyaan secara voice, suara, ini ada beberapa pertanyaan tertulis ya. Yang pertama lihat materi, materinya itu ada di website ya, untuk Bu Rosida Ramawati ya, ada di website manajemencovid.net ya. Kemudian dari Nur Asid Madika, RA, dalam era COVID-19 ini, pendapatan rumah sakit adalah bagian dari bencana itu sendiri. Turunnya pendapatan rumah sakit 30-40% bagi rumah sakit yang sebelumnya menghasilkan profit di angka yang sama, mungkin akan masih aman. Tapi rumah sakit dengan profit yang mepet sebelum COVID, penurunan itu akan sangat terasa dan menjadi bencana lanjutan. Nah, dan bagaimana rumah sakit kemudian akan memprioritaskan untuk bertahan hidup. Oke, gimana nih? Berbeda? Atau... Ya, mungkin bisa kami tanggapin, Prof. Laksono, ini ya. Mungkin ini. Ya, silakan. Bagaimana rumah sakit akan memprioritaskan untuk bertahan hidup? Jadi begini, Bu Nur Azid ya, Bu. Bapak nih. Bapak Nur Azid. Ya, Bapak Nur Azid. Jadi ini memang menarik, Pak. Pada saat orang posisi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa mepet alias kejepit, maka orang akan muncul ide-idenya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak akan atau mengurangi biaya-biaya atau belanja yang tidak diperlukan. Nah, di dalam
dalam masalah keuangan, itu manajer atau pimpinan harus bisa melihat betul mana skala prioritas yang pertama. Yang kedua, karena ini rangkaian serial, ini kami hari ini berdua berbicara mengenai HDP dan Business Continuous Plan. Jadi bagaimana HDP itu dibuat dan bagaimana supaya bisa melanjutkan. Nah, salah satunya ini bagian dari perubahan anggaran. Nah, di dalam organisasi atau rumah sakit kita bisa melihat ada yang namanya biaya tetap, fixed cost, dan variable cost. Nah, ini bagaimana seorang pimpinan bisa mengurangi fixed cost tanpa mengganggu pelayanan. Nah, karena yang sifatnya variable cost itu baru keluar pada saat kita melakukan pelayanan. Jadi pada saat kondisi yang tadi katanya sebelum COVID mepet, kemudian pada saat sekarang ini malah akan menjadi bencana lanjutan. Nah, justru itu seorang leader harus bisa melihat, mengkolek data sebanyak mungkin, terutama yang terkait dengan keuangan tentunya karena kita berbicara masalah anggaran siang hari ini, bagaimana pimpinan bisa menggunakan data-data yang dikolek tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Tadi kami bisa sampaikan misalnya pengurangan karyawan, misalnya dirumahkan dulu, bukan di PHK ya, pengurangan karyawan dalam hal ini dirumahkan. Oke, berarti itu langkah yang ini. Tapi tolong diingat, apakah dirumahkan karyawan tersebut tidak mengganggu pelayanan? Nah, itu kan fixed cost. Yang namanya fixed cost, ada tidak ada pelayanan, ada tidak ada produksi, biaya itu tetap kita harus keluarkan. Nah, jadi seorang leader juga terutama dalam masalah penganggaran ini harus jeli betul, harus lihat betul mana yang menjadi beban organisasi, mana yang bisa dikurangi sebagai beban. Di sisi lain tentu sambil berpikir bagaimana cara suatu bencana ini justru menjadi peluang. Nah, ini yang memang itu butuh ya apa tadi leadership, bakat-bakat, dan ya tentunya pasti memanfaatkan data-data yang ada. Ya sampai sekarang saya masih takjub karena saya bukan dokter, jadi saya bukan medis gitu kan. Kok bisa-bisanya lab keluar dari rumah sakit gitu kan? Ada drive-thru itu kan mungkin sebelum COVID tidak pernah ada yang berpikir seperti itu gitu loh. Tapi pada saat COVID keluar semua ide-ide yang luar biasa itu cemerlang begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Demikian Prof. Laksono untuk tanggapan dari Pak Nur Azid. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yos sebagai seorang saya menambahkan sedikit. Silakan, Bu. Ya, saya menambahkan sedikit saja bahwa apapun itu situasinya, bagaimana dengan pendapatan dan lain-lain, yang penting itu adalah data yang jelas. Jadi artinya rumah sakit itu harus mendata benar situasi sekarang ini sejauh mana risiko atau kritisnya, itu harus dengar jelas datanya, sehingga nanti dalam memutuskan sesuatu dalam perubahan anggaran tadi itu yang sudah disampaikan Bang Yos itu jauh lebih mudah. Mungkin itu saja, Pak. Oke, makasih. Ya, ini juga ada Pak Joni Setiawan, bisa dibuka nih Pak Joni, ini dimasukkan. Ya, tolong Pak Joni pakai J-O-H-N-I. Sudah dibuka, Pak. Sudah dibuka. Pak Joni, silakan. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Singkat Pak. Baik, selamat siang Pak Laksono, Pak Yos, Bu Dela, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, tadi Bu Dela terakhir menyampaikan bahwa kita ini akan survive kalau data itu tersedia dan akurat. Nah, sudah saatnya kita punya manajemen rumah sakit ini berbasis produk. Sehingga COVID ini sebenarnya satu produk baru yang menyerap begitu banyak capacity dan biaya. Nah, kalau kita sudah memiliki sistem manajemen kita di rumah sakit itu berbasis produk, modifikasi ini business impact analysis, business continuity plan, wah, mudah sekali Bapak Ibu. Mudah sekali. Karena rinci, ini tadi kan data yang disampaikan Pak Yos tadi hanya kurva pendapatan dan biaya. Ini semua unit cost itu bahkan sampai ke DPJP. Siapa yang boros, siapa yang segala macam. Bahkan logistik itu link dengan rencana pelayanan. Nah, kita nggak punya itu. Ini makanya kita jadi seperti krisis betul. Ingat bahwa meta leadership itu ditemukan di Amerika yang sistemnya sudah sangat mapan. Saya ingat betul waktu Katrina, saya di Atlanta, saya ikut volunteer waktu itu. Karena kami menyiapkan makan untuk anak-anak minor di bawah 16 tahun. Disiapkan 10 jam dari New Orleans.
Kami di Atlanta, di Georgia. Lah, memang sistemnya itu papan. Kita langsung memobilisasi bahkan ke negara bagian tetangga. Nah, kita ini harus sudah mengubah sistem manajemen rumah sakit kita berbasis produk. Kalau tidak, kita akan selalu pakai kata angka-angka global, angka-angka yang sketchy. Demikian mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni ya. Ini menarik ya Pak Joni ya. Jadi mungkin nanti kita akan bikin seminar khusus ya mengenai product based manajemen rumah sakit ya. Nah, bisa gitu. Tapi ini yang menarik tentang COVID ini ya. Nanti Bu Bella juga bisa memberikan gambaran ya. Memang COVID ini tahun 2019 saya pribadi sebagai ahli rumah sakit pun terus terang aja tidak pernah membayangkan seperti ini Pak Joni. Jadi, saya yakin semua orang juga termasuk di Amerika Serikat itu tempatnya gudangnya para pemenang Nobel itu juga ternyata juga ini sesuatu yang baru betul Pak. Ya. Kaget ya. Benar-benar kaget semua nih. Nah, ya. Bu Bella, di dalam pelatihan yang untuk 100 rumah sakit itu ya, yang ingin saya ketahui dari apa yang Pak Joni tadi ya, apakah COVID ini sudah diprediksi tidak oleh 100 rumah sakit yang ikut latihan di aktivasi atau refreshing HDP selama 3 bulan terakhir ini, Bu Bella? Gimana, Bu Bella? Ya, semuanya tidak memprediksi bahwa akan terjadi bencana seperti ini. Sehingga memang terus terang saja dari mungkin sekitar 160 ya, 100 kurang lebih rumah sakit yang kami dampingi, kami latih kemarin itu semuanya tergagap-gagap dalam situasi COVID ini. Sehingga mereka ada yang, jadi memang kita mendampinginya dari mulai mereka menyusun dulu struktur organisasinya. Ada yang membentuk, sudah punya HDP, Hospital Disaster Plan, tapi membentuk sendiri dan berbeda, tidak bekerja sama jadi terpisah antara HDP dengan gugus tugas. Sehingga pada saat pelatihan kami menyampaikan, jadi gugus tugas dimasukkan di dalam tim dari Hospital Disaster Plan, masuk ke dalam operasional, karena sebenarnya prinsipnya Hospital Disaster Plan itu kan setiap kali bencana itu bisa saja berubah. Tetapi fungsi struktur organisasi rumah sakit yang ada, itu fungsi orang-orangnya di dalamnya itu tidak berubah di dalam tim HDP. Sehingga yang berubah itu hanya operasionalnya. Nah, sampai akhirnya mereka dari mulai menyusun kembali bagaimana sistem di rumah sakit itu dalam tim HDP-nya sampai kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Itu yang memang sama sekali tidak ada satupun yang memprediksi akan terjadi COVID. Sehingga pada waktu penelitian kemarin pun banyak rumah sakit yang pada waktu ditanyakan apakah sudah menyiapkan MOU atau apakah sudah menyiapkan kalau misalnya terjadi bencana, sudah menyiapkan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran misalnya, atau Stikes, atau dengan Pemda gitu. Tidak ada satupun rumah sakit yang menyiapkan itu. Padahal di dalam Hospital Disaster Plan sebenarnya itu sudah disampaikan bahwa sebelum terjadi bencana itu harus disiapkan. Tapi pada kenyataannya setelah terjadi COVID dan ini semua rumah sakit seluruh dunia, ini memang harus berperang melawan COVID dan tidak ada, kalau misalnya bencana gempa misalnya itu hanya 1-2 daerah. Katrina 1-2 daerah misalnya ya. Tetapi COVID ini semua, jadi sehingga semua rumah sakit itu harus berusaha untuk menyiapkan rumah sakitnya, menyiapkan APD-nya, peralatan, tidak bisa bantuan dari luar. Tetapi di daerahnya sendiri mungkin seharusnya dia sudah bisa menyiapkan. Jadi memang banyak sekali tergagap-gagapnya Pak untuk situasi COVID ini. Dan memang makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam menyampaikan untuk penyelesaian misalnya BCP-nya tadi itu memang perlu data-data yang jelas. Jadi memang manajemennya dari mulai HDP itu harus benar-benar berfungsi sehingga pada waktu penyusunan BCP pun orang perencanaan yang ada di Hospital Disaster Plan ini bisa menyampaikan apa-apa kebutuhan terhadap anggaran belanja dan lain-lain. Seperti itu kira-kira Pak. Ya, ini menarik ya Bu Bella. Ini memang dari 160-an tadi ya, lebih ya, saya kira 100. Itu memang tidak ada atau belum ada yang menyiapkan untuk COVID ya. Memang ya. Betul. Nah, ini juga menarik ya. Ini baru saja saya baca di Lancet ya. Lancet itu majalah terkemuka untuk urusan medical treatment ya, penanganan medik ya. Itu ternyata dalam pengobatan hidroklorokin juga mengakui ada kesalahan ya, ada dan menarik nih, menarik artikelnya ya. Kita bisa bayangkan ya. Jadi produk rumah sakit kan sangat dipengaruhi oleh obat ya. Obat yang sedia itu apa? Ya.
Nah, untuk COVID sendiri ternyata obat itu juga sampai sekarang pun masih dalam situasi yang berada di kontroversi ya, yang manjur itu yang mana. Ya. Sehingga memang sekarang memang kunci utamanya menaik PSBB ya. Nah, sehingga rumah sakit itu kalau kita anggap sebagai benteng terakhir untuk kalau PSBB-nya gagal ya, jadi ada banjir, ada lonjakan pasien ya. Memang tadi menarik Pak Joni ya, ini kita itu berada dalam situasi yang produk kita tuh nggak perfect Pak, nggak sempurna. Ya, jadi ini yang menarik dari aspek manajemen ya. Karena kalau kita seperti hotel itu mau produk misalnya ya, produk spa atau produk makan malam bersama misalnya Via Valen misalnya, itu kan produk yang jelas Pak ya, yang proses untuk membuat produk tadi itu kita kuasai. Ya. Tapi di era COVID ini menarik Pak, ini produknya itu ya mengobati COVID, tapi proses bisnisnya, terutama mediknya itu belum jelas. Nah, ini yang membuat teman-teman termasuk ini yang paling bahaya itu teman-teman dokter dan juga residen itu, saya dengar ada residen meninggal di Surabaya ini, karena COVID ya. Itu produk tadi itu dangerous, jadi berbahaya. Nah, sehingga sebagian rumah sakit enggan untuk membuat produk ini, karena belum siap juga. Sehingga tadi yang Pak Haji katakan ya, sebagian rumah sakit kan memang bukan sebagai rujukan COVID. Ya. Tapi betul-betul ya, kalau ada COVID ya silahkan ke rumah sakit yang siap dengan proses tadi. Jadi nggak apa-apa, Pak Juni, nanti kita akan bahas juga mengenai produk tadi, base untuk manajemen rumah sakit. Ini menarik untuk kita lihat. Oke, terima kasih Pak Juni. Kita masuk kembali ke pertanyaan suara ya, voice ya. Langsung ada nama yang dibuka, ada yang raise hand ini, ada 3. Siapa? Halo? Pak Kusmedi. Ya. Pak Kusmedi. Silakan Pak Kusmedi. Ya. Terima kasih Prof. Selamat siang teman-teman, Bu Bella dan Pak Yos. Ini adalah gap ya, kalau saya bilang antara hospital disaster plan yang memang tadi Dr. Bella menyampaikan bahwa memang hospital disaster plan harus dibuat, tetapi sebesar COVID yang seperti ini, itu disaster plan-nya harusnya di tingkat entah itu provinsi atau entah itu di tingkat nasional Indonesia tentunya. Itu kita tidak punya untuk disaster plan yang sebesar itu. Padahal kita sudah beberapa kali dicoba dengan segala bentuk bencana, sampai sekarang pun mungkin bahkan BNPB mungkin baru sekarang dia menghadapi hal tersebut dan membuat sebuah disaster plan. Kalau Jakarta kemarin tidak ada Wisma Atlet, sudah pasti keteteran habis terhadap kondisi tersebut. Itu adalah suatu keuntungan di mana adanya Wisma Atlet yang bisa dilakukan. Tetapi yang menarik adalah begini, Prof. Tadi yang disebutkan oleh Pak Joni kalau nggak salah ya. Jadi perubahan tentang zaman, perubahan di dunia ini kan begitu cepat. Dan memang tidak terprediksi semuanya. Sehingga COVID ini hanyalah bagian dari satu pembelajaran buat kita semua, bahwa ke depan akan terjadi hal-hal yang semacam itu. Dan kalau kita tidak menyiapkan sebuah anggaran yang betul-betul fleksibel di dalam pengelolaannya, ataupun sistemnya tidak fleksibel, kita akan mengalami tabrakan-tabrakan terus yang semacam ini. Jadi justru saya melihat bahwa COVID ini adalah suatu pembelajaran yang baik buat kita semua, di mana kalau dulu mungkin ada bencana seperti ini, tidak bisa teman-teman itu secepat ini bergerak untuk bisa merubah semua sistemnya. Tetapi dengan adanya yang seperti ini, ada pembelajaran yang sangat bagus buat saya. Itu komentar saya, mungkin Bu Bella ada masukan buat kita. Ya. Terima kasih Pak Kusmedi. Ya, jadi memang benar sekali ini terjadi gap pada waktu begitu terjadi bencana COVID, kemudian rumah sakit semua gagap, bingung apa yang harus dilakukan. Sehingga kami memang pada waktu itu Pak Lasono membuat
pelatihan langsung di awal-awal itu, dan peserta dari rumah sakit banyak sekali yang memang ikut. Nah, di situ memang kelihatan sekali bahwa memang mereka tadi yang sudah saya sampaikan di awal, memang semuanya kebingungan. HDP-nya ini kayak apa sih? Karena selama ini HDP yang diurusin itu adalah bencana alam. Belum pernah COVID dan baru kali ini. Dan ini membuat semua rumah sakit bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi dalam pembelajaran bencana, dalam pembelajaran Hospital Disaster Plan, kalau kita melihat dari Hospital Incident Command System, memang yang dibutuhkan itu adalah seorang leader, seorang komandan, sehingga memang di dalam Hospital Disaster Plan itu seorang komandan itu adalah memang benar-benar komandan yang memang sudah paham terkait dengan bencana. Jadi memang ICS ini untuk komandan itu ada pelatihannya, dan memang belum semua dapat mengikuti ICS. Jadi kebetulan memang saya dan Pak Hendro sudah pernah mengikuti pelatihan ICS. Nah, seorang komandan ini memang harus bisa, jadi begitu terjadi bencana, seharusnya kemarin kalau misalnya dia memiliki Hospital Disaster Plan yang operasional. Kebanyakan Hospital Disaster Plan yang dilakukan saat ini kan hanya untuk akreditasi. Kadang-kadang beberapa rumah sakit itu datang kepada kami itu hanya meminta, Bu tolong dong dibantu, kami butuh bulan depan kami sudah harus akreditasi. Padahal seharusnya HDP itu adalah menjadi HDP yang operasional. Jadi kalau dulu kita membuat pelatihannya itu sampai 3 bulan, sampai benar-benar rumah sakit itu bahkan merubah anggaran untuk kebutuhan kalau terjadi bencana nantinya. Nah ini yang belum ada. Nah sehingga pada waktu terjadi bencana COVID, kita minta gimana kami harus mencari SDM tambahan. Lah kan pada waktu pelatihan kita menyampaikan kepada rumah sakit yang pernah kami dampingi. Kemarin pada waktu pelatihan kami sudah nyampaikan, siapkan MOU pada saat sebelum terjadi bencana. Sehingga 4S surge capacity itu sudah disiapkan sebelum terjadi bencana. Nah, pada saat terjadi COVID, kalau misalnya rumah sakit itu sudah memiliki Hospital Disaster Plan yang operasional dan sudah menyiapkan surge capacity-nya, mungkin pada saat ini tergagap. Kita sudah pasti, kalau terjadi bencana itu pasti akan ada chaos dan tergagap. Tetapi itu tidak berkepanjangan. Kita sudah bisa langsung menyiapkan langkah-langkah yang harus kita siapkan. Nah ini mungkin buat kami sendiri, buat saya pribadi juga ada bersyukurnya ya untuk COVID ini, sehingga akhirnya saya pikirnya begini, wah untung ada COVID, akhirnya surge capacity ini jadi muncul bahwa memang ini sangat dibutuhkan. Wah ini untung juga ada COVID nih, jadi orang bisa melihat bahwa penyusunan Hospital Disaster Plan itu nanti operasionalnya itulah yang berubah-ubah. Komandan dan perencanaan dan lain-lain itu tetap, tetapi operasional berubah. Kalau misalnya bencananya bencana gempa, maka di dalam operasional itu yang berfungsi adalah dokter spesialis bedah. Tetapi kalau bencananya adalah COVID, maka dalam operasional yang berfungsi itu adalah dokter penyakit dalam dan dokter penyakit paru. Selama dia ikut juga memeriksa, maka dia bisa ditempatkan di bagian operasional. Tapi kalau memang dia tidak memeriksa pasien, dia bisa diangkat menjadi komandan di atasnya yang mengetahui situasi. Kira-kira begitu Pak. Jadi memang dan HDP ini juga fleksibel dalam artian ini juga menjadi living document sehingga setiap saat itu bisa tetap diubah dan direvisi. Setiap kali simulasi bisa direvisi. Mungkin itu dari saya Pak Kusmedi. Ya, oke. Masih Bu Bella, ini kita kembali ke ini ya, ke tertulis ya. Dari Pak Iwan Gandana. Jadi BCP dibuat untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana cara memprediksikan kondisi 1 tahun depan, terutama tentang kondisi penyebaran COVID. Karena asumsi ini sangat penting dalam penyusunan BCP, baik dari segi anggaran, pendapatan, anggaran belanja, dan investasi, dan sebagainya. Oke, silakan ini, Bu Bila. Nah. Mbak bisa dimasukkan ke materi. Ya. Ya, jadi untuk Pak Irwan ya. Dan juga pertanyaan keduanya ya, tentang kedua tadi yang bawahnya juga ada. Hampir sama, Pak Irwan tanya dua ini. Ya. Tentang bagaimana living document ini. Ya, jadi begini. Mungkin kalau bisa dilihat terus naik yang bisnis. Ya, jadi kalau misalnya bisa dilihat, Bapak bisa melihat ya business impact analysis ini. Di situ adalah kunci-kunci atau step yang harus dibuat. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu kita melihat prediksi Bapak mungkin dari mulai awal pertama situasi bulan Maret sampai ke bulan Juni ini mungkin bisa melihat dulu, mencatat berapa kunjungan pasien, kemudian berapa kebutuhan yang sudah dikeluarkan,
kemudian berapa yang harus disiapkan, dan kemudian lingkungan atau daerah-daerah ruangan-ruangan mana yang kira-kira kritis dalam operasionalnya, ini bisa dicatatkan dari mulai sekarang. Apakah terjadi dari mulai bulan pertama sampai bulan keempat ini, apakah terjadi penurunan atau mungkin malah kenaikan. Kenaikan dan penurunannya ini dihitung berapa persen kira-kira, sehingga kita bisa menghitung kalau 1 tahun ke depan mungkin bisa kita hitungkan dalam kita identifikasi dari risiko-risiko top risiko, artinya ruangan-ruangan, misalnya contohnya untuk IGD itu akan berdampak lebih luas untuk terkait dengan kebutuhan, karena orang-orang akan datang pasien ke sana, dan kemudian yang pasien COVID pasti akan tetap ada, karena kita belum tahu COVID sampai kapan terakhir. Kemudian nanti kita lihat lagi misalnya kepuasan pelanggan, kemudian dari resource-nya dari SDM kita misalnya, kebutuhan SDM, kemudian burnout yang terjadi di SDM itu juga dihitung. Sehingga memang dalam 1 tahun ke depan kita bisa memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bertambah atau mungkin berkurang itu apa-apa saja. Jadi kita bisa mulai melihat dari mulai kasus pertama di Maret sampai kepada bulan Juni ini kita bisa melihat situasinya kayak apa. Nah, nanti kita prediksikan dalam 1 tahun peningkatannya. Nah, kemudian kenapa ini living document? Karena kita belum tahu kapan selesainya pandemi ini. Sedangkan kalau kita lihat bahwa Ebola itu untuk menghasilkan vaksinnya itu sampai 5 tahun. Ya, harapan kita ini tidak sampai 5 tahun ya, mudah-mudahan bisa segera selesai. Tetapi kita tidak tahu sampai kapan, sehingga perubahan-perubahan ini tadi yang sudah disampaikan fleksibel dari mulai anggaran, fleksibel juga dalam pengaturan ruangan, dan fleksibel juga dalam pengaturan susunan apapun yang ada di rumah sakit, itu kan harus kita atur. Sehingga ini yang disebut dengan living document. Jadi dokumen ini tetap bisa direvisi kapanpun. Nah, tinggal lagi nanti anggaran. Apakah memang anggaran ini juga penghitungan perubahannya itu kan biasanya dalam 1 tahun. Tetapi ternyata ini masih dalam 4 bulan ini sudah ada perubahan anggaran. Nah, kita melihat nanti mungkin saja di dalam 3 bulan ke depan, karena ini prediksi dari ahli epidemiologi bahwa peningkatan COVID ini terjadi pada bulan Agustus-September, katanya seperti itu. Kalau kemarin kita pikir Maret-April, tapi ternyata ini masih terus meningkat. Nah, kalau sampai Agustus-September, apakah anggaran ini akan terus berubah? Ini nanti mungkin Bang Yus yang bisa menyampaikan. Jadi memang dalam 1 tahun kita melihat dari mulai awal sampai 1 tahun prediksinya, berapa penurunan dan kenaikannya, kemudian tadi yang disampaikan Bang Yus juga untuk mencari peluang-peluang pada saat itu juga bisa dimasukkan di dalam analisis dalam BCP-nya tadi. Nah, living document memang seharusnya kenapa ini disebut living document? Seharusnya BCP ini memang tidak dilaksanakan pada saat masih terjadi bencana. Jadi sebenarnya BCP ini dilaksanakan adalah setelah selesai bencana, kemudian mulailah organisasi itu menyiapkan bisnisnya, apakah ada terjadi kerusakan bangunan, terjadi kerusakan apapun, itu mulai untuk recovery. Jadi recovery-nya panjang, sehingga itu tetap menjadi living document, setiap tahunnya diubah. Tetapi karena ini COVID, sehingga pada saat situasi masih berjalan, kita sudah harus menyiapkan supaya tidak semakin terpuruk bisnis dari rumah sakit. Mungkin begitu kira-kira, Pak? Ya, oke. Pada waktunya ya, kita harus ada lagi yang raise hand. Oh, Pak Siswanto. Ya. Singkat, Pak. Silakan. Oh, nggak ada. Nggak jadi. Mohon maaf, Pak Laksono, bisa kami tambahkan sedikit hal? Oh Pak iya, Laksono? singkat ya, karena waktunya sudah tinggal 3 menit saja. Baik. Dan mohon mengisi form survei ya, di link yang ada sudah kami sediakan, bisa diklik di chat itu ya, untuk survei mengenai pemahaman yang tadi dibahas oleh Bu Vila dan Pak Yos. Silakan Pak Yos. Ya, baik, terima kasih Prof. Laksono. Jadi sangat menarik ini disampaikan juga oleh Pak Kusmedi tadi bahwa anggaran fleksibel. Jadi untuk melakukan perubahan anggaran tersebut ini memerlukan atau melibatkan banyak pihak. Baik pihak manajemen sendiri sebagai pengambil keputusan di dalam suatu organisasi maupun pihak pemilik. Di awal tahun atau di akhir tahun lalu kita disepakati berapa pendapatan dan belanjanya. Nah, di situ pemilik juga ikut turun serta. Ini berlaku baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta pastinya. Nah, di kondisi sekarang ini, dikarenakan adanya pandemik ini, ada wabah ini, nah, kalau di rumah sakit swasta, di rumah sakit pemerintah, ini bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran pendapatan, karena pendapatan di rumah sakit itu masuk ke dalam RBA dan diakui sebagai
rencana anggaran pendapatan di pemerintah daerah. Ini juga menjadi suatu teknik tersendiri bagaimana cara mengkomunikasikan ke pemilik. Kemudian kalau untuk rumah sakit swasta, pastinya direksi atau dalam hal ini manajemen itu diminta atau malah membuat sendiri perubahan. Kemudian pemilik pasti ada maunya, terutama untuk rumah sakit for profit, dan kita memang undang-undang rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit berbentuk PT itu boleh mencari keuntungan, berarti pemilik pasti mengharapkan keuntungan, tetap mendapatkan keuntungan. Nah, di sini juga jangan sampai direksi atau manajemen itu pemilik merasa dirugikan oleh manajemen, atau sebaliknya juga pemilik harus bisa melihat bahwa manajemen ini sudah berusaha dengan baik. Makanya jadi teori agensinya juga mungkin harus dipertahankan. Mungkin terakhir, ya ini seperti kata pepatah mungkin Prof. Laksono, kondisi saat ini ya seperti menarik benang dalam tepung. Benang ditarik nggak putus, tepung tidak berserak. Jadi kondisi seperti inilah yang harus dihadapi seorang leader di rumah sakit. Terima kasih Prof. Laksono. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, nah kembali kepada satu pertanyaan menarik mengenai respon tadi, dan ini juga terkait dengan pertanyaan dari Pak Fajar juga dari Koja juga ya. Jadi memang kalau kita lihat dalam detail pelaksanaannya itu mungkin model meta leadership ini harus dibahas secara lebih detail atau dilatihkan ke kelompok-kelompok rumah sakit yang beda tata kelolanya atau beda sistem internalnya. Misalnya untuk kelompok rumah sakit vertikal, kelompok rumah sakit daerah, kelompok rumah sakit for profit swasta ya, kelompok rumah sakit non profit swasta. Nah, ini beda-beda nih. Seperti Pak Fajar ya, ini yang saya nggak tahu Pak Fajar ya, mungkin bisa dibuka Pak Fajar ya. Pak Fajar, tolong bisa komentar nggak mengenai kemarin apakah sudah mau ada upaya atau usaha untuk membahas khusus untuk rumah sakit yang sendirian Pak, yang bukan jaringan. Ini sangat rentan nih Pak, karena akses ke modal ataupun life saving itu tidak sebagus yang punya backup modal besar Pak. Gimana Pak? Ya Prof, baik Prof. Terima kasih waktunya Prof. Memang makanya saya tanya juga di Zoom kita saat ini, untuk rumah sakit yang tunggal tersebut, dampak itu memang sangat terasa sekali ya. Jadi di samping sebelum COVID ini mereka sudah artinya kurang sehat, udah anemi lah, gara-gara cash flow terganggu akibat defisit BPJS yang berkelanjutan, ditambah lagi dengan COVID yang menggerus revenue itu lebih dari 40%. Jadi memang di kami, di khususnya swasta, itu lagi berproses Prof untuk yang seperti kita pernah diskusikan sebelumnya. Cuman saya ingin nanya untuk narasumber tadi, dari sekian yang sudah dilatih itu, kan dari sekian ratus rumah sakit tadi yang sudah dilatih, itu kira-kira berapa sebelum pelatihan, bagaimana kondisinya, berapa persen yang sudah bisa adaptif dengan ketidakteraturan di era COVID ini, dan setelah dilatih berapa persen mereka itu bisa jadi adaptif gitu. Mungkin itu bisa sebagai pembelajaran buat yang lainnya, Prof. Ya, silakan Bu Bila. Ya baik. Kalau melihat dari hasil survei yang kami berikan ke rumah sakit, memang sebelum survei itu memang hampir semua rumah sakit itu mengatakan bahwa kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi setelah pelatihan justru mereka jadi meningkat ya. Hampir sekitar 90%, hampir 90% itu semua rumah sakit mengatakan bahwa oh ternyata seperti ini ya harus yang kami lakukan dalam manajemen, pengaturan manajemen terkait pada saat COVID sekarang ini. Nah nanti tinggal lagi memang kami belum sampai kepada business continuity plan. Hanya di angkatan keempat itu sempat kami tanyakan tentang apakah rumah sakit memahami tentang business continuity plan. Kemudian apakah mereka sudah memikirkan bagaimana arah ke depannya, ini yang sudah kami tanyakan di angkatan keempat, angkatan terakhir yang kemarin. Dan itu hampir semua rumah sakit yang belum menyiapkan business continuity plan-nya, bahkan belum paham dan juga masih hanya menghitung kebutuhan yang sekarang. Jadi ada rumah sakit juga yang pokoknya kami tahunya itu hanya menghitung saja, sehingga ke depannya itu untuk business continuity plan-nya, apakah mereka harus menghitung perubahan sampai perubahan anggaran, itu belum sampai ke sana Pak. Begitu kira-kira. Ya Bu, mungkin tambahan aja sedikit Prof. Jadi
Di samping tadi kita harus segmented rumah sakit yang tadi grup, yang RSUD vertikal atau yang swasta murni tunggal gitu. Memang perlu yang dibutuhkan rumah sakit menurut saya saat ini adalah bagaimana ke depan gitu ya. Kita harus bikin skenario-skenario, misalnya kalau skenario optimis, misalnya 3 bulan COVID selesai. Nah, apa harus dilakukan gitu kan, baik terhadap anggaran dan rencana operasional berikutnya, strategi-strategi berikutnya. Kemudian kalau skenario-nya misalnya itu pesimis, ternyata harus sampai lebih setahun atau lebih 2 tahun gitu. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Nah, mungkin ini harus perlu penggambaran yang lebih detail lagi. Jadi semacam buat rumah sakit ada roadmap yang mungkin ada 4-5 skenario yang harus mereka susun gitu. Tidak cukup hanya 1 atau 2. Karena kita sendiri kan seperti Prof bilang ini pembelajaran, semua masih belajar. Jadi kapan berakhir, kapan itu misalnya perubahan RBA itu dimulai, misalnya sampai kapan dia itu berlaku RBA itu bisa jadi misalnya hanya 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan gitu. Nah, mungkin ini hal-hal yang perlu didalami lagi, Bu, menurut saya, Bu. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan dari penelitian kemarin memang kami sudah menyampaikan kepada rumah sakit untuk memprediksi ini skenario A, B, C, skenario yang optimis, pesimis, tetapi memang prediksinya itu masih hanya beberapa bulan. Tetapi kan kita melihat situasi ternyata ini memang, makanya pada saat angkatan keempat kita sudah berpikir bahwa oh ternyata memang ada lagi yang harus ditambahkan pada pelatihan rumah sakit untuk terkait 1 tahun ke depan, karena kita tidak tahu pandeminya, begitu Pak. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, menarik Pak Fajar ya. Jadi hari Jumat mendatang, minggu ini ya, itu Mbak Putu dan 2 orang direktur akan membahas mengenai rencana yang lebih panjang dibanding business continuity plan ya. Jadi ini terkait dengan Renstra. Apakah Renstranya itu akan direvisi, Pak? Karena kalau kita lihat, itu efek COVID untuk ekonomi ya. Nanti tolong teman-teman direktur itu juga untuk melihat ekonomi ya. Apakah akan lama, artinya tidak hanya 3 bulan, tapi daya beli masyarakat, macam-macam itu mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun turun, Pak. Jadi karena ini sesuatu yang sangat dahsyat. Oke, nah ini juga terkait juga mengenai kultur untuk berobat. Jadi dengan new normal nanti, itu apakah pasien-pasien yang usia udah tua itu apakah memang akan banyak mengandalkan home care? Nah, sehingga memang apakah telemedicine itu harus dikembangkan, dan itu artinya tadi yang seperti Bu Gita katakan ya, bagaimana SDM-nya cukup tidak untuk tenaga untuk home care-nya itu. Bagaimana pelatihan untuk mereka, bagaimana sistem pemantauannya, apps-nya bagaimana. Jadi banyak sekali harus kita pikirkan secara detail. Nah, Jumat nanti kita akan membahas mengenai plan yang lebih long term, Pak, ke arah mungkin ya 2, 3, 5 tahun ke depan. Itu Pak Fajar ya. Terus sekali lagi kami berharap bahwa model berpikir ini itu akan lebih detail dan bisa kontekstual sekali kalau tiap-tiap kelompok rumah sakit itu membahas secara mendalam. Kalau seperti ini kan macam-macam toh, ada swasta, ada pemerintah, ada swasta for profit, non-profit, yang mungkin agak beda-beda cara untuk mengatasi masalahnya. Tapi pola pikir yang menggunakan meta leadership dan juga dalam konteks untuk analitik dan action, Matthews Loop itu bisa dipakai untuk semua rumah sakit. Oke, karena waktunya ya, kita harus, saya kira udah semua ya. Oh, ada Pak Ifrat nih. Pak Ifrat, terakhir nih Pak Ifrat ya. Pak Ifrat masih ada nggak nih? Pak Ifrat hampir seluruh stok nih. Bisa dibuka, Pak Ifrat. Mungkin terakhir Pak, ada. Kalau enggak, kita akan masuk ke melihat ke respon untuk. Halo, ya Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof kesempatannya sedikit. Sebenarnya pertanyaan saya mirip-mirip tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar ya, bahwa ada baiknya skenario itu dibuatkan untuk pelaku operator rumah sakit. Karena saya mengamati beberapa laporan quick report dari beberapa international advisor consulting itu, impact dari COVID-19 ini terhadap multisektor itu kan hampir semua sektor terdampak ya. Sehingga
sektor usaha dituntut untuk melakukan adjustment terhadap asumsi-asumsi targeting masing-masing usahanya. Nah, sebaiknya juga bisa dibuatkan juga kita untuk kalangan rumah sakit seperti itu, Prof. Sehingga tadi kelihatan tuh karakteristik rumah sakit yang grup, tadi sudah disinggung Pak Fajar, yang sendiri seperti apa. Kalau yang RSUD, rasa-rasanya sepanjang fiskal capacity dari Pemdanya bisa backup, masih bisa recovery, masih bisa lebih cepat begitu. Nah, karena tadi prinsip bisnis continuity adalah aspek kinerja keuangan harus dipastikan sekali, dan di dalamnya juga ada aspek investasi begitu, Prof. Nah, jadi saya pikir itu kalau bisa dibuatin skenario-skenario itu, dan kita bisa rumah sakit bisa keluar dengan oke, kalau misalnya pandemi ini berakhir di 6 bulan, maka adjustment terhadap RBA ataupun Renstra sekian persen akan menurun. Kalau misalnya pandemi ini selesai setahun, nah saya pikir akan cukup membantu untuk recovery para operator rumah sakit baik publik atau privat. Saya pikir itu aja, Prof, tambahan sedikit dari saya. Ya, oke. Saya kira nanti akan disambung, Pak, ya, hari Jumat, Pak, ya. Mungkin Pak Iva kalau ada waktu bisa kumpul lagi jam 1 sampai jam 2:30 tentang Renstra dan skenario. Nanti dibahas oleh Mbak Putu dan beberapa direktur rumah sakit. Bisa, Pak, ya? Nanti kita bahas di hari Jumat. Oke, saya kira ini terakhir ya. Untuk penutupan, mari kita buka sebentar form